Minggu Sukacita. Mengawali renungan pada Minggu Gaudete, Minggu Sukacita ini, saya tertarik kepada komentar banyak orang terkait dengan Gereja Katolik. Banyak orang berkomentar. Komentar itu datang dari mereka yang beragama Katolik maupun mereka yang bukan Katolik. Jadi ada banyak komentar. Mereka berkomentar begini: penampilan atau ibadahnya orang Katolik itu terlalu kalem, hening, kusuk, khidmat. Itu yang tampak banget pada orang Katolik. Penampilan atau ibadahnya orang Katolik itu terlalu kalem, hening, kusuk, khidmat, tidak ekspresif, tidak tampak kapan sukacita atau tidak. Bahkan yang kadang ibadat pun tenang sekali karena pada tidur. Tenang sekali, tenang. Jangan keras-keras ngomongnya, ada yang sedang tidur. Ya, sementara komentar orang begitu. Penampilan ibadahnya orang Katolik terlalu kalem, hening, kusuk, khidmat, tidak ekspresif, tidak menampakkan sukacitanya. Manakala memang harus sukacita. Ketika berdoa, ketika bernyanyi, suaranya orang Katolik itu lembut. Tidak ada yang mengangkat tangan, bahkan tidak ada yang bertepuk tangan sepotong pun. Ini komentar sekian banyak orang. Maka menanggapi komentar itu, saya mengatakan, ya, sebagian komentar itu benar, bahwa penampilan ibadah Gereja Katolik itu tidak ekspresif, tidak tampak amat, tidak menggelegar amat. Sekarang saya tanya, kira-kira kenapa kok kita begitu mau beribadah tenang banget? Atau dari rumah memang sudah ngantuk? Tapi boleh saya menjawab, salah satunya adalah di sana ada tabernakel Tuhan. Ada tabernakel Tuhan. Tuhan hadir dan kita kalau sudah masuk, kita file, kita masuk pada suasana spiritual dan kita tidak ngobrol lagi, tidak yang lain-lain. Memang aku sedang ibadah, aku sedang berdoa. Jadi benarlah memang ini memang kekhasan kita, tampilan kita yang demikian kusuk khidmat. Tetapi sesungguhnya Gereja Katolik juga tidak demikian kalem-kalem amat. Malah saya mengatakan Gereja Katolik adalah salah satu gereja yang ekspresif. Gereja yang ekspresif. Dalam Gereja Katolik kita menemukan simbol-simbol. Dalam Gereja Katolik kita sebagai umat dibantu untuk bagaimana kita menghayati iman kita. Antara lain di Gereja Katolik ada yang namanya air suci. Amin. Baru masuk saja kita sudah ketemu air suci. Itu jangan dilewatkan ya. Masuk tempat ibadah, ada air suci. Aku mencucukkan tanganku, aku membuat tanda salib. Betul itu mau, tapi pernah aku masuk gereja nggak ada air suci sedikit pun Romo. Lalu saya ke pastoran dulu minta air suci baru masuk gereja Romo. Lalu aku terlambat misa gara-gara cari air suci ke pastoran. Air suci, kita juga diajak mengekspresikan adanya lilin ini, juga lilin di altar.
Salah satu yang jelaskan pada kita adalah lilin adalah terang Kristus yang bangkit. Ekspresif, mau menjelaskan Yesus yang menang atas maut dengan jaya, diungkapkan dengan lilin yang bercala. Dan engkau pun harus menjadi cahaya hidup bagaikan lilin Tuhan ini. Kita juga punya ekspresi lainnya, hosti. Hosti yang sangat mahal dan berharga ini, dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa selain tubuh Yesus sendiri. Amin. Itu tubuh Yesus. Kita hargai tinggi-tinggi ungkapan bagaimana melukiskan Yesus hadir dalam rupa hosti suci, komuni suci, ku perlakukan, ku sambut dengan baik. Juga selain hosti ada anggur. Lalu juga ada warna liturgi. Ada warna liturgi, ada hijau untuk masa biasa, untuk suasana apapun, warna hijau. Warna merah dipakai ketika Minggu Palma, Jumat Agung, atau para martir, warna merah. Lalu warna putih dipakai untuk peristiwa-peristiwa mulia, kebangkitan waktu Paskah, Natal kelahiran Tuhan, kemuliaan Bunda Maria, dan seterusnya, warna putih. Lalu juga warna ungu. Warna ungu adalah warna pembenahan diri, warna tobat, warna mati raga. Dan hari ini Romo Haruno pakai pink. Pink atau merah jambu. Bagaimana saya tampil dengan pink? Bagus enggak? Keren. Tampak lebih muda. Tapi bukan hanya itu, memang kita dengan pink ini diajak bersukacita. Gaudete artinya bersukacitalah. Kita sudah menjalankan pekan-pekan Advent kita dan Natal semakin dekat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pada kita. Ini warna apa? Yang buta warna gak usah jawab. Ungu, ini bukan hijau, ungu. Lalu ini pink. Nah, seumur-umur belum pernah ketemu pink, nah ini namanya pink. Dan ini putih. Inilah gereja Katolik yang ekspresif. Gereja Katolik yang tampil dengan simbol, dengan ungkapan, dengan penjelasan. Mari kita pahami pelan-pelan apa ekspresi gereja Katolik melalui warna liturgi ini. Nah, kita sudah menjalankan 2 pekan Advent kita dengan warna apa? Ungu. Hari ini dengan warna. Nah, untuk mengubah ungu kepada pink, dari ungu kepada pink, dari penantian mati raga menuju sukacita gaudete ini ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Mengubah warna ungu kepada pink ini ternyata tidak mudah. Paling tidak saya sudah bicara berkali-kali, untuk bisa mengubah ungu kepada pink kita harus melakukan 4 hal. Dan saya harap ini sudah dilakukan oleh kita semua. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Romo Haruno? Apa yang harus kita lakukan di masa Advent? Mari supaya kita mengubah warna ungu menjadi pink ini dengan sungguh-sungguh. Saya ingatkan, kita melaksanakan 4 kegiatan ini, yaitu yang pertama, pendalaman iman Advent atau aksi Advent pembangunan. Sudah berjalan 2 minggu, pada ikut enggak? Nah, kalau ikut berarti pasti merasakan perubahan dari ungu kepada pink. Tapi yang enggak ikut ungu terus. Ungu, saya bilang sudah berubah sekarang pink, jangan ungu terus.
Ya, jadi kita diajak untuk perubahan. Pertama kali adalah dengan pendalaman iman Advent. Pendalaman iman Advent itu sendiri, kita diberikan tema, kita diutus untuk berdialog dan bertoleransi. Jadi selama Advent ini oleh Bapak Uskup, oleh uskupan kita, ayo sambil menunggu Natal kelahiran Yesus, bangunlah untuk berdialog, untuk bertoleransi. Jadi orang Katolik jangan sebagai jago kandang di rumah aja, tapi serawunglah, berkenalanlah, tampillah kepada pihak lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah aksi nyata bersedekah, aksi Advent pembangunan. Ini memang Advent tidak dibiarkan begitu saja dilontarkan tiap tahun. Hal kedua, kita diajak beraksilah sedekah, aksi Advent pembangunan. Ini adanya hanya di Bogor ya. AAP itu adanya di Bogor. Di tempat lain aku bilang mungkin nggak ada. Tapi mengapa di Bogor ada? Yang mengajak gembala utama kita, uskup kita, Monsinyur Mikael Angkur. Beliau waktu itu mengatakan begini, ya kasihan ya, orang-orang mau Natalan saja kok sengsara, sedih amat, gak bisa bernatalan. Bagaimana kalau kita ber-AAP sedekah untuk Advent itu? Untuk apa? Membantu mereka yang prasejahtera, agar mereka pun bisa bernatalan. Tidak hanya yang kaya-kaya saja, tapi orang sederhana pun bisa bernatalan. Maka kita diajak bersedekah. Oleh paroki maka diatur yang 70% diserahkan pada wilayah-wilayah. Ini atur baik-baik. Cari orang Katolik yang hidupnya begitu menderita, sekedar natalan tidak bisa, ya dibantu. Nah itu dengan yang kedua tadi, aksi sedekah Advent. Lalu yang ketiga tidak jauh-jauh amat, saya akan tunjukkan sekali lagi yang di depan ini. Saya mengajak kepada kita semua, selama pekan-pekan Advent, nyalakanlah lingkaran Advent, Corona Advent di rumahmu. Berdoa suami, istri, orang tua, anak-anak, dengan menyalakan lilin Corona Advent, kita disadarkan, ya, sekarang belum Natal, kita masih berbenah diri. Sekarang masuki pekan ketiga, kita boleh sukacita, Natal kian dekat. Berdoa tiap malam dengan menghadirkan tanda lingkaran Advent. Sudah pada bikin lingkaran Advent di rumah? Sudah kan? Oh sudah, saya dengar semua sudah Romo ya semua. Ya kan saya bilang bikin lingkaran Advent yang sederhana, dari piring atau dari nampan, lalu dudukkanlah 4 lilin itu. Secara bergilir pekan per pekan nyalakanlah. Nggak usah sebagus ini. Ini hanya ahlinya yang bikin lingkaran Advent bagus ini. Tapi di rumah boleh dengan piring atau nampan saja. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir. Yang terakhir ini, saya sebagai Romo Paroki sangat sukacita. Karena apa? Meskipun yang terakhir ini susah dilaksanakan, tapi di paroki ini terselenggara dengan baik. Bertobat dengan menerima sakramen tobat, sehingga warna ungu ini benar-benar beralih menjadi pink, dan sebentar lagi beralih menjadi putih, sukacita Natal. Mari transformasi perubahan bertahap ini kita sadari. Ungu, pink, dan putih Natal keren Tuhan. Dan 4 hal itu mari kita laksanakan baik-baik. Mumpung masih ada waktu berapa lama ya? Natalnya berapa hari lagi ya? Oh setahun lagi Romo. Enggak, itu tahun depan. Sekarang sudah tanggal 17,
menuju tanggal 25 tinggal sepekan. Yang sepekan terakhir ini mari kita isi baik-baik. Isi baik-baik. Sehingga apa? Sehingga Advent dan Natal ini menjadi rahmat, menjadi kado indah untukku, untuk keluargaku, dan untuk semua orang. Amin. Tuhan memberkati.